Jadi saya anggap dinas kesehatan itu lagi tsunami. Oh, Jadi saya harus mengambil yang masih baik. iya, iya. Yang tidak baik, cut. Kat, iya, Jadi ketika ada masalah, jangan lari dari masalah itu. iya, iya, iya. Hadapi Oke. dan cari solusinya. Kupas tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kanal Medium TV dengan program Kupas Tuntas OPD. Kita langsung saja, sekarang kita sudah bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba, Ibu Dr. Wahyuni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sehat? Adi. Sehat, Bu? Alhamdulillah. sehat Alhamdulillah. walafiat. Ibu Kadis, mungkin di Medium TV ini ada program namanya Kupas Tuntas OPD, Ya, siap. Kupas Tuntas program dan target OPD. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat Bulukumba apa program-programnya sebenarnya Dinas Kesehatan dan targetnya. Gitu. Silakan, Ibu Kadis. Ya. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Medium TV atas kehadirannya di Dinas Kesehatan dengan program Kupas Tuntas. Iya, iya. Oke. Ya. Kami sangat senang dengan kegiatan pada hari ini. Ya. Yang jelas kami tentunya OPD Dinas Kesehatan dalam hal ini harus berkontribusi. Ya. Bagaimana mendorong pencapaian visi misi Bupati. Oh ya. Kita tahu bahwa visi Bupati yaitu mewujudkan masyarakat yang produktif, berkarakter dengan kearifan lokal, menuju Bulukumba maju dan sejahtera. Wah, mantap. Sudah Ya. paham betul ini visi-misi Ya. Bupati, Bu, ya? Jadi, Silakan. kata kuncinya sebenarnya di produktif. Ah, Tidak akan bisa seseorang produktif ya. kalau dia tidak sehat. Iya, Jadi betul, kuncinya betul. di situ. Jadi kunci kata sehat harus mandiri. Iya. Masyarakat harus mandiri. Iya. Jadi bagaimana dia mandiri harus diberdayakan, Oke. diberganakan, terlibat serta mengenali masalahnya, apa solusi yang terbaik dari masalah itu. Iya. Nah, tentunya dari penjabaran visi Bupati, kami berada di misi ke-6. Oh, misi ke-6 Pak Bupati, Iya. Bupati pemerintahan yang baru ini ya, Bu, ya? Iya. Oke. Jadi misi ke-6 yaitu meningkatkan kualitas dan layanan masyarakat. Ini yang bagus ini. Iya. Ya, silakan Iya. dipaparkan, Bu, apa Iya. program Dinas Kesehatan. Jadi berat sebenarnya yang namanya kualitas Iya, dengan betul. layanan kesehatan masyarakat itu kan berbagai aspek, berbagai Iya. dimensi yang mempengaruhi. Betul, banyak varian, Bu, ya? Banyak varian yang Iya. mempengaruhi, tentunya dalam hal ini terkait dengan sumber daya, baik sumber daya manusianya maupun sarana prasarana yang dimiliki. Oke. Jadi di situ sebenarnya peranan penting. Oke. Nah, program-program yang ada di kami tentunya bagaimana masyarakat meningkat derajat kesehatannya. Iya. Ya, tentunya dalam hal ini berbicara terkait masyarakat, ada sasaran-sasaran prioritas yang harus kami tuju. Itu yang perlu ditahu oleh masyarakat. Iya. Silakan, Sasaran Bu. prioritas tentunya bagaimana ibunya, Iya. ibu hamilnya dulu. Iya. Karena yang mau melahirkan generasi penerus bangsa Iya. pasti ditentukan dari kualitas kehamilan seseorang. Kualitas kehamilan. Ya, betul. Iya. Oke. Jadi bagaimana mulai fase remajanya betul-betul tidak ada remaja yang mengalami yang namanya anemia. Oh, iya. Karena kalau anemia pasti dia masuk ke fase bermasalah pada saat dia masuk ke usia
perkawinan, kehamilan, persalinan. Itu akan terpengaruh sampai ke situ, Bu. Oh iya. Jadi kita mulai dulu di fase remajanya dengan program tablet tambah darah, asupan gizi yang baik. Kemudian masuk ke fase kehamilan. Betul-betul seorang ibu ini dijaga. Ya. Diberdayakan ibu, dilibatkan suami, dilibatkan keluarga, supaya ibu ini merasa nyaman, merasa terlindungi, asupan gizinya terpenuhi, hingga dia pada saat proses persalinannya dia akan aman melahirkan generasi yang berkualitas. Iya. Jadi situ sebenarnya kuncinya. Kuncinya di situ, Bu, ya. Iya. Ya, berangkat dari ibu hamil ya. Kemudian ibu hamilnya. Saya kira itu. Makanya setelah itu tentunya masuk ke fase bayi, balita, kemudian remaja. Jadi suatu siklus kehidupan yang lingkaran siklus ya. Lingkaran masuk ke lansianya. Itu juga menjadi sasaran prioritas yang harus menjadi perhatian. Iya. Jadi kondisi saat sekarang ini, walaupun pandemi, dengan program-program bagaimana Dinas Kesehatan pencegahan dan penanganan pandemi, tetapi sasaran prioritas tadi yang kami sebutkan itu tetap harus dijalankan. Tidak bisa tidak. Karena ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan manusia di bidang kesehatan. Iya, betul. Sepakat. Iya, dan mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Iya, betul. Dilihat dari angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan ini alat ukur dilihat dari usia harapan hidup di bidang kesehatan. Iya, betul. Jadi itu ya. Terus target apa yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam waktu dekat dan ke depannya, Bu? Ya, itu target yang akan dicapai karena kita tahu bersama bahwa ukuran target kami tentunya ada di indikator standar pelayanan minimal. Iya. Standar pelayanan minimal. Ada 12 indikator di dalamnya. Iya. Yang antara lain tadi pertama, semua ibu hamil kembali lagi ke situ. Memeriksakan diri kehamilannya. Itu semua bayi balita harus ditimbang berat badannya supaya dia tidak masuk yang namanya stunting, gizi buruk. Iya. Kemudian semua anak balita harus terdeteksi dengan baik. Kemudian masuk kepada yang namanya penyakit TBC menjadi sasaran kami. Kemudian penyakit HIV, penyakit hipertensi bagaimana kita turunkan, penyakit kencing manis bagaimana kita turunkan, dan yang lebih utama bagaimana menekan yang namanya penyakit orang dengan gangguan jiwa. Itu semua menjadi indikator ya, dan itu menjadi target Dinas Kesehatan. Itu menjadi target Dinas Kesehatan. Oke. Iya. Oke, Bu. Jadi penjelasan singkat ini mungkin bisa ditangkap oleh masyarakat. Nah, sekarang begini, Bu. Ini banyak jadi program kupas tuntas program dan target OPD ini kita kumpulkan pertanyaan dari masyarakat, dari elemen NGO, dari berbagai komunitas. Nah, ada pertanyaan nih, Bu. Melihat sejarah Dinas Kesehatan, mulai dari zaman pemerintahan Pak Zainuddin, terus mulai dari pemerintahan Pak Zainuddin itu kadisnya sempat tersandung kasus korupsi, terus masuk di pemerintahan Andi Sukri, lagi-lagi kadisnya yang dalam tanda kutip dia PLT, ya, PLT, dan beberapa stafnya tersandung juga ke kasus korupsi. Nah, pertanyaannya, Bu, siap. Apakah OPD Dinas Kesehatan ini memang OPD basah dalam tanda kutip gitu loh, Bu, ya, dalam tanda kutip, sampai yang banyak OPD yang banyak mengelola anggaran sampai godaan korupsinya begitu tinggi, gitu. Itu pertama. Kedua, bagaimana strategi Ibu Kadis, ya,
untuk menangani dan membenahi soal rentangnya kasus korupsi yang terjadi ini dan presiden buruk Dinas Kesehatan di Bulukumba beberapa tahun terakhir ini, Bu. Silakan, Bu. Oke. Terkait tadi pertanyaannya apakah OPD basah? Saya kira kita tidak bisa melihat itu. Ya, makanya saya bilang tanda petik. Jelas Dinas Kesehatan banyak kucuran anggaran karena kita tahu bersama bahwa sehat itulah hak dasar masyarakat. Sehat itu mahal. Sehat itu mahal, sehingga memang kesehatan itu menjadi prioritas pemerintah juga pendidikan. Iya. Nah, terkait dengan masalah-masalah yang ada, saya kira itu merupakan pembelajaran yang sangat berharga, dan saya sampaikan juga bahwa saya masuk ke Dinas Kesehatan dalam kondisi sistem yang rusak. Iya. Betul. Oke, terus masuk dalam sistem yang pokoknya sudah amburadul ini Ibu masuk ya. Iya. Oke, terus. Tetapi tentunya saya sebagai kepala dinas tidak boleh down dengan kondisi itu. Saya harus memotivasi diri. Iya. Karena di dalam jabatan itu ada namanya amanah, tanggung jawab. Sepakat, Bu. Sepakat. Yang harus tentunya kita hadapi, dan niatnya kan memang mau memperbaiki. Nawaitunya yang harus. Iya. Jadi ketika ada masalah, jangan lari dari masalah itu. Iya. Hadapi dan cari solusinya. Jadi saya anggap Dinas Kesehatan itu lagi tsunami. Oh ya, betul. Oke. Yang mau jadi saya harus mengambil yang masih baik. Iya. Yang tidak baik cut. Iya. Cut. Betul-betul dipilah ya, Bu ya. Iya, hanya memang dalam hal ini namanya roda pemerintahan harus jalan, itu berat. Iya, Bu. Betul. Berat kami hadapi, berat saya sebagai kepala dinas. Tapi kembali bahwa saya niat untuk bekerja memperbaiki. Jadi di situ tantangan saya, dan saya termotivasi dalam hal ini. Jadi memang dalam hal ini sistem pengendalian harus jalan. Sistem yang pengendalian. Pertama. Kemudian yang namanya ada masalah. Salah satu yang saya harus revolusi. Wah, sepakat, Bu. Betul. Harus revolusi. Iya, betul. Bisa tidak, karena yang mau dilakukan ini demi perbaikan. Jadi memang memilih orang-orang yang punya integritas, yang punya kompetensi, yang punya profesional bekerja. Untuk harus masuk memperbaiki sistem ini. Iya. Jadi memang di situ. Jadi kemarin kami harus mengganti bendahara. Iya. Karena kan uang ada di bendahara. Iya. Jadi di situ. Kuncinya di situ itu. Di situ. Iya, Dan betul. setelah itu ya alhamdulillah mulai pelan-pelan terbenahi dan walaupun berat kami. Apapun itu karena ini biar berat, tapi kita harus lakukan ya, Bu ya. Harus hadapi apapun kata orang di publik. Saya tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal itu. Karena saya harus memperbaiki. Ada tanggung jawab besar yang saya pikul. Yang harus saya perbaiki. Memang yang berat bagaimana merubah mindset. Kebiasaan, sepakat, Bu. Pola-pola lama, betul. budaya lama, itu yang berat memang merubah itu ya. Jadi saya melihat orang-orang yang Dinas Kesehatan yang memang mau membantu saya, silahkan bantu saya. Apakah itu pejabat, apakah itu staf, silahkan bantu saya. Karena yang mau sekarang diperbaiki bagaimana kita nata, membuat konsepnya. Karena untuk memperbaiki suatu sistem harus mulai dari perencanaan. Alhamdulillah kami kemarin sudah memang memulai mengendalikan dari sisi perencanaan. Jadi memang dengan presiden buruk ini ya, beberapa tahun ini Ibu Kadis bilang bahwa Dinas Kesehatan ini lagi kena tsunami ini sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan tangan dingin Ibu Kadis mulai sedikit step by step untuk membenahi semua itu ya. Terima kasih, Bu. Puas saya dengan penjelasan, Bu. Nah, ini ada lagi pertanyaan, Bu. Menurut Ibu, bagaimana Bupati sekarang? Apa program dan bagaimana cara kerjanya, dan apa yang Ibu Kadis bisa simak pasca dia dilantik? Iya, tentunya harapan baru. Mantap. Oke. Bulukumba. Ya, kita harus cinta Bulukumba. Iya. Jadi saya melihat pemerintahan sekarang betul-betul
harus kerja cepat. Itu yang Ibu tangkap ya? Iya. Oke, terus? Harus kerja cepat, profesional, dan efisiensi. Jadi itu juga yang kami lakukan. Hal-hal mungkin yang tidak usah lakukan, yang perlu, dan kita harus lari. Kalau Pak Bupatinya mengatakan saya sudah mundur 2-3 langkah untuk tunggu kamu, ya kami harus berlari. Iya. Oke. Saya kira itu ya yang saya tangkap dengan apa, dan sehingga semangat kerja kami juga tentunya akan, karena beliau juga mengharapkan kami berkreasi, bekerja, kasih masukan, kasih saran. Ya itu kami sesuai dengan teknis ya. Iya. Oke, makasih Bu jawabannya. Nah, ada pertanyaan berikutnya ini. Dari program yang Ibu Kadis sudah tahu, menurut ini sedikit aneh Bu pertanyaan, tapi ini saya harus sampaikan karena ini mewakili beberapa elemen dan tim kreatif ini. Tapi ya saya harus tanya ini. Dari program yang Ibu Kadis sudah tahu, menurut Ibu Kadis bagaimana cara pikir dan pandangan Bupati sekarang, ya? Dengan Bupati sebelum-sebelumnya untuk Bulukumba? Iya, saya bukan membanding-bandingkan. Ya, oke. Tetapi saya merasa bahwa untuk Bupati saat sekarang itu betul-betul dia memperhatikan kinerja OPD. Iya. Jadi ya kami juga sebagai Kadis harus profesionalisme. Bagaimana memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Contoh mungkin yang kami lakukan, dan itu juga masukan dan saran dari Bupati, terkait dengan Grebek COVID. Grebek COVID? Iya. Ada program itu? Ada. Iya. Oke. Grebek COVID. Kami anggap Grebek COVID ini adalah sangat-sangat efektif dalam kondisi pandemi di mana rantai penularan COVID masih meningkat di masyarakat. Jadi Grebek COVID ini tim yang ada di desa, dalam hal ini Poskesdes dan juga Pustu bersama dengan aparat desa, dibantu tentunya dari Babinsa, Babinkaptisma, ini akan mendatangi rumah orang dari rumah ke rumah. Door to door ini? Door to door. Oh, itu namanya grebek gitu ya? Iya. Dengan menggunakan alat yang namanya oximeter dan termogen. Jadi ketika ada alatnya menunjukkan di atas 37 derajat Celcius, berarti dia demam, ataukah oximeter di bawah 95, dan ada gejala, tentunya ini harus dipisahkan dengan orang yang sehat. Diisolasi begitu maksudnya, bahasanya ya? Diisolasi sambil tim TGC Puskesmas untuk turun melakukan yang namanya tracing dan testing. Pendampingan. Melakukan pemeriksaan testing, pemeriksaan swab yang ada di ini, yang ada di Puskesmas nanti untuk menentukan apakah orang yang tadi mempunyai indikator dengan alat yang tidak normal ini, dia positif COVID atau tidak. Jadi gitu. Itu untuk memastikan. Untuk memastikan ya? Untuk memastikan. Kalau memang dia positif, ya tentunya wajib isolasi mandiri. Isolasi mandiri dulu ya? Oke. Nah, jadi memang pertanyaan-pertanyaan ini Bu memang agak berat ya Bu ya, tapi saya harus sampaikan ini soalnya mewakili masyarakat dan beberapa elemen. Bagaimana pendapat Ibu Kadis dengan kerja cepat Bupati yang merupakan aplikasi jargonnya dikerja bukan dicerita? Iya. Bagaimana pendapat Ibu? Iya, saya kira memang harus begitu. Daripada banyak bercerita, banyak diskusi, lebih baik dikerja dulu. Wah, jadi jangan terlalu banyak cerita ya. Nanti pada saat kita bekerja, baru ada hal-hal tentunya, harus dibenahi, harusnya begini. Jadi kalau saya istilahkan learning Beduin. Learning Beduin. Belajar sambil melakukan, lakukan sambil belajar.
lakukan sambil belajar. Iya. Nanti di dalam melakukan itu kita belajar. Ternyata oh harus dikasih begini, harus dikasih begini. Karena kalau hanya selalu dipelajari, kalau hanya selalu dicerita, selalu tanpa kita melakukan, tentunya hasil tidak akan habis di waktu untuk diskusi, Budi. Iya. Langsung implementasikan. Jadi pokoknya kerja dulu. Ada kendalanya, itulah yang menjadi pengalaman. Oh iya. Nanti kita buat desainnya. Oh harusnya begini. Karena bekerja itu adalah disitulah caranya kita mencari pola desain yang baik sehingga target-target tentunya akan kita bisa capai. Iya. Makasih. Nah sekarang Bu, jika ada target program di OPD-nya Ibu Kadis ini yang diinginkan oleh Bupati, ya, diinginkan oleh Bupati dalam jangka waktu tertentu, misalnya harian, bulanan atau per semester, dan akan dituangkan dalam fakta integritas. Bagaimana kesiapan dan kesanggupan Ibu Kadis? Ya, saya sebagai bawahan Bupati, Wakil Bupati, ya harus siap melakukan itu. Dengan target-target yang sudah diinginkan oleh beliau dengan siap tentunya menandatangani fakta integritas. Jadi Ibu siap dan sanggup untuk itu. Dan sanggup dan harus sanggup. Iya, betul. Harus sanggup. Oke. Bisa dijelaskan mungkin sedikit Bu, apa prestasi Dinkes sekarang? Yang didapatkan. Kalau ini banyak sekali saya lihat ini. Iya. Oke, silakan Bu. Kalau bercerita prestasi, sebenarnya banyak juara-juara yang didapatkan oleh Dinas Kesehatan, terutama dalam hal ini di puskesmas. Hanya kurang terorbitkan, ya, karena ada beberapa kegiatan yang sudah diikuti oleh puskesmas, ada puskesmas berprestasi, kemudian ada beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh puskesmas Boron Rapoa kemarin juga itu sempat mendapat penghargaan langsung dari Kementerian Kesehatan. Kemudian prestasi lain kemarin kami sempat kedua kalinya mendapat namanya Swasti Sabha Wistara kedua kalinya, dan insya Allah untuk ketiga kalinya mudah-mudahan kami bisa dapat lagi. Jadi targetnya Ibu Kadis hat-trick dengan penghargaan itu ya? Iya, insya Allah. Iya. Terus apa lagi Bu? Kemudian prestasi lainnya untuk saat sekarang ini karena kan kondisi pandemi. Iya, betul. Kondisi pandemi, jadi teman-teman tentunya di puskesmas termasuk di Dinas Kesehatan semuanya pada sibuk melaksanakan kegiatan-kegiatan vaksinasi, tracing di lapangan, grebek di lapangan. Saya kira itu merupakan prestasi untuk memutuskan mata rantai. Dan satu hal juga kita tahu bahwa Rumah Sakit Haji Andik Sultan Den Raja ini kan ada beberapa program-program unggulan yang sudah jalan, ada kateterisasi jantung, kemudian hemodialise, kemudian ada endoskopi, semuanya itu merupakan program unggulan yang harusnya terjual. Artinya dalam hal ini karena rumah sakit BUD, bagaimana unggulan-unggulan itu tentunya harus menghasilkan dari sisi profitnya. Karena Bulukumba itu Rumah Sakit Bulukumba menjadi pusat rujukan Sulawesi Selatan. Bagian selatan. Iya, kami juga sekarang ini mengembangkan puskesmas untuk BLUD. Badan Layanan Daerah untuk tahun 2021 ini. Kebetulan kami sudah minta pendampingan oleh BPKP. Kenapa puskesmas juga, agar puskesmas itu bisa berbenah diri. Ketika pendapatannya dia akan kelola sendiri, tentunya puskesmas tentunya bisa berinovasi, berkreativitas, kira-kira dengan anggarannya itu dia bisa pelayanannya tentunya akan semakin baik. Jadi ini sekarang sudah direncanakan puskesmas itu statusnya sama dengan rumah sakit umum daerah sekarang? Dari sisi kelembagaan pengelolaan keuangan kami baru. Kami baru mau didampingi. Gitu. Iya. Jadi memang Bu Kadis, saya melihatnya beberapa program-program di rumah sakit, di Dinas Kesehatan itu tidak terlalu nyampe ke masyarakat gitu loh Bu.
Ya, mungkin perlu sosialisasi, perlu promosi ya, perlu promosi ya. Satu hal mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa sekarang ini kan ada pembangunan rumah sakit Pratama di Tanete. Itu merupakan juga program prioritas untuk tahun 2021. 2021? Iya, jadi dengan adanya rumah sakit Pratama ini tentunya pasien-pasien yang akan dirujuk dulu ke rumah sakit Pratama. Setelah itu baru dirujuk ke rumah sakit Haji Andik Sultan dan Raja. Begitu. Berarti dalam hal ini akses pelayanan kepada masyarakat akan semakin dekat, semakin dekat ya. Kami juga sekarang ada beberapa rehab puskesmas, karena kita melihat puskesmas kita ini kan banyak yang tidak memenuhi standar. Ya, puskesmas mana aja Bu yang direhab sekarang tahun ini? Puskesmas Ponto Bahari, Puskesmas Salasae, dan Puskesmas Manyampak. Pak Bupati, Wakil Bupati menginginkan betul-betul bagaimana bangunan itu yang konstruksinya bagus. Kemudian desainnya, interiornya bagus. Mudah-mudahan tahun 2021 apa yang diinginkan itu betul-betul bisa memperlihatkan bangunan yang memang sesuai dengan standar yang sebenarnya. Amin. Wah, ternyata memang banyak ini yang yang tidak diketahui oleh masyarakat ternyata Bu ya. Oke. Sekarang pertanyaannya Bu Kadis, bagaimana kondisi COVID-19 di Kabupaten Bulukumba dan sudah sejauh mana tindakan penanganan untuk memutus rantai penularannya? Iya. Jadi kami perlu sampaikan bahwa sejak bulan Juli kemarin sampai sekarang itu memang kondisi Bulukumba memprihatinkan. Mulai dari bulan Juli kemarin ya? Mulai bulan Juli dan Agustus ini jumlah kasus terkonfirmasi juga meningkat dan yang meninggal juga meningkat. Itu menandakan bahwa di tingkat masyarakat masih terjadi penularan. Jadi memang dalam hal ini yang perlu dipercepat sekarang yaitu pemberian vaksinasi. Pemberian vaksinasi. Hanya kan persoalan yang ada memang beberapa hari yang lalu vaksin kurang. Tetapi untuk saat sekarang saya kira semua puskesmas sudah aktif melakukan vaksinasi. Kemudian yang kedua memang harus ada kerjasama. Bagaimana masyarakat itu betul-betul ketat dengan protokol kesehatan. Ini juga memang yang memang harus selalu dianjurkan oleh masyarakat karena penggunaan masker itu sangat penting. Dengan adanya virus Delta sekarang yang utama pakai masker dan masker. Pokoknya masker ya? Jaga jarak. Makanya kan ada ini program-program rebate COVID segala macam. Itu salah satu yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ya Bu ya. Kedepan juga Pak mau tambahan kami bagaimana pelayanan ini tentunya bisa ditingkatkan dengan sistem informasi yang berbasis IT. Artinya nanti pelayanan-pelayanan yang ada terintegrasi melalui sistem IT. Apakah pelayanan di puskesmas maupun sistem laporannya. Jadi semua nanti pelaporan satu pintu melalui satu yang namanya aplikasi. Jadi itu kan menandakan suatu perubahan yang besar apabila itu betul-betul terjadi. Makasih Bu, makasih banyak atas penjelasannya. Sekarang terakhir sekaligus closing statement-nya Ibu Kadis di program Kupas Tuntas OPD ini. Dari obrolan panjang kita saat ini, apa harapan Ibu Kadis kepada masyarakat Bulukumba? Silakan. Harapan kami kepada masyarakat Bulukumba dengan kondisi pandemi ini tetap kita santai menyikapi, tidak perlu terlalu khawatir. Pada intinya tetap patuh dengan protokol kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga memakai masker. Kalau ada hal-hal mungkin yang menimbulkan kerumunan,
diupayakan menghindari kerumunan yang ada. Itu harapan saya, karena bagaimanapun juga kita semua menginginkan pandemi ini segera berakhir. Amin, amin, amin. Ya, kemudian ketika ada keluarga yang terkonfirmasi COVID, hendaklah betul-betul dibawa ke tempat isolasi yang tersedia di desa. Kemudian kalaupun dia bergejala sedang atau berat, bisa segera langsung dirujuk ke rumah sakit. Dan apabila ada keluarga yang kasus terkonfirmasi meninggal, kami berharap harus patuhi protokol kesehatan, karena ini memang salah satu cara untuk memutuskan mata rantai penularan virus. Jadi memang harus ada kesadaran kerjasama kita semua, karena apapun yang dilakukan pemerintah, saya kira itu adalah kebaikan kita bersama. Wilah Bulukumba. Oke. Terima kasih Bu Kadis, sudah bisa wawancara di Medium TV. Kita sudah ngobrol panjang dengan Ibu Kadis Kesehatan, Dr. Wahyuni. Ada beberapa yang harus kita garis bawahi, tapi kesimpulan saya bahwa banyak sebenarnya prestasi dan program-program yang dikerjakan oleh Dinas Kesehatan, tapi kurang terpublikasi ke masyarakat dan tidak sampai pesan ke masyarakat. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu pada program yang sama dengan OPD yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.